banyak Alkitab kasih tahu kunci-kuncinya. Nah, ketika kita ngerti ini, akhirnya kita mengerti bahwa firman itu dan terang itu adalah wadah kehidupan, dan itu harusnya membawa kita kembali kepada Kejadian 1. Apa sih yang waktu Tuhan udah ciptakan terang itu, Tuhan kasih apa sama manusia setelah terang itu ada? Banyak sebenarnya. Semuanya, saya sebenarnya saya suka cita ya di sini, jangan salah ya. Tapi saya juga looking forward buat minggu depan, karena saya akan ada sedikit break lah minggu depan. Saya bulan ini tadi barusan saya salah ngitung. Tadi saya barusan hitung lagi, saya ke 15 kota di bulan ini aja. Jadi berarti 1 hari pulang, 1 hari pergi. 15 kota dan ada sekitar 50-an lebih ibadah Natal. Saya datengin kota dari, yang terakhir kemarin kota kecamatan bahkan, namanya kota Pare, kota kecil. Pare, kota kabupaten, kota provinsi, semuanya saya hadir. Dan ada beberapa bahkan desa yang saya hadir. Saya cuma mau kasih tahu ini sama Bapak Ibu, saya keliling Indonesia lah, saya setiap bulan pasti traveling. Satu hal yang saya lihat 2 tahun terakhir ini, pertumbuhan orang Kristen luar biasa di Indonesia, luar biasa. Saya kemarin ada di awal bulan lah ya tepatnya, ada di sebuah desa di kota Blitar. Saya masuk itu di gang, desa lah, di sebuah gang yang cuma bisa 3 orang kali lewat. Saya nggak sadar di belakang itu ada sebuah tempat seperti lapangan besar, terbuka sih ya, tapi ketutup atasnya. Itu ibadah Natal, orang-orang desa datang. Bapak Ibu tahu jumlahnya berapa? 4.000 orang, 4.000. Kaget saya. Saya sampai bilang, dari mana nih Pak? Gimana datangnya? Itu Pak, pakai motor lah dan lain sebagainya. Macet jalanan depan, desa itu. Jadi bagi saya ya, saya tuh mau ingatkan kita semuanya juga. Yang mungkin banyak di kita yang gak pernah lihat di daerah-daerah. Indonesia ini kekristenan tidak terbendung karena sosial media. Dan ya kita pasti sedih lah kalau kita lihat gereja disegel, gereja nggak dikasih izin, dibatalin ibadah rayanya, apalah itu. Tapi di satu sisi juga kita juga harus sadar bahwa itu memang sudah dinubuatkan di firman Tuhan kok. Di akhir zaman akan terjadi penganiayaan. Tapi satu hal juga di situ menunjukkan kepada banyak orang, ketika diviralin kan, menunjukkan ketika respon orang Kristen terhadap hal-hal seperti itu. Ketika mereka lakukan yang luar biasa, kemuliaan Tuhan dinyatakan, orang bertobat gara-gara itu. Di situ kasih Tuhan kelihatan, oh gitu toh kasihnya orang Kristen. Makanya jadilah kado terbaik bagi orang di sekitarmu. Ironis sebenarnya gini, ironisnya itu gini. Natal itu adalah perayaan sebuah agama yang paling populer di dunia. Nggak ada perayaan agama sepopuler Natal, nggak ada. Not even close. Dari lagunya coba, kurang keren apalagi lagu-lagu Natal. Dan itu udah generasi demi generasi. Dinyanyikan sama artis-artis yang ngetop. Bagus-bagus. Pohon Natal, ornamen Natal, kado, kultur di balik perayaan Natal. Wah, lilin. Di negara barat ada White Christmas, buka jendela, salju. Waduh, indah lah pokoknya. Jadi celebrated di mana-mana. Kenapa? Kenapa sampai orang yang non-Kristen pun suka? Itu karena sosok Yesusnya itu bagi mereka tidak menjadi ancaman. Cute, lucu, gemes. Terus mereka juga suka sama Yesus-Yesus yang selalu bagi mereka tuh kasih-kasih mujizat. Ketika dia mulai katakan saya adalah jalan kebenaran dan hidup, dan dia mulai menentang yang namanya nilai dunia. Ironis toh, perayaan agama paling populer Natal, agama yang paling banyak dipersekusi di dunia, Kristen. Ayo.
Karena gitu, yang disukain tuh bayi Yesusnya. Yang disukain Yesus pembawa mujizat. Ketika bertentangan dengan logika manusia, dengan tatanan nilai kehidupan dia, Alkitab itu paradoks. Menentang logika manusia, mengandung kebenaran, orang gak suka. Persekusi lah terjadi di mana-mana. Dan karena kasih itu tidak ada taranya, kasihnya Yesus itu gak ada taranya, orang pelan-pelan berbondong-bondong terima Yesus. Itu sebabnya kepercayaan-kepercayaan yang lain terusiklah pastinya gitu. Apakah kita mengkristenkan orang? Enggak juga. Karena orang lihat aja pengalaman bagaimana orang Kristen respon tentang hal itu. Makanya jadilah kado terindah. Kita enggak pernah tahu siapa terima Yesus gara-gara ulah kita. Saya enggak bisa khotbah Pak, justru tindakan dan perkataanmu itu khotbahmu. Gak usah berdiri di mimbar, belum tentu orang efektif ada di atas mimbar ini seperti saya. Justru banyak orang efektif yang ada di marketplace, sebuah komunitas, yang orang lihat hidupnya dia tiap hari. Bapak Ibu kan cuma lihat saya di mimbar sini, kan harus tetap validasi hidup saya. Kalau saya penipu besar nih, kalau saya, Bapak Ibu kan harus validasi saya, tanya sama istri sama kedua anak saya di rumah. Seperti apa dia kalau di dalam tekanan, ayo. Tapi justru orang-orang seperti Bapak Ibu yang ada di marketplace, ada di komunitasnya, ketemu orang tiap hari, tau gak? Hidupmu jadi Alkitab terbuka bagi mereka. Itu yang dahsyat. Jadi yuk kita gini loh, kita nih masuk tanggal 26 dan seterusnya ya. Kita mulai kemas-kemas kan. Ornamen Natal, pohon Natal mulai disimpan buat kapan? Tahun depan. Makna Natalnya jangan disimpan. Jangan buat tahun depan lagi, hidupi. Kemudian bagikan itu kepada orang di sekitar kita, itu kabar baik soalnya, lewat hidupmu, dimulai dari keluargamu lah. Ya. Dan saya berdoa, kenapa saya katakan ini, karena gini, di Kejadian 1 ya, ayat 1-4 kita baca ya, ini adalah infrastrukturnya manusia, yang diciptakan sama Tuhan, dan dikembalikan ketika Yesus hadir di dalam dunia ini. Jadi infrastruktur, waktu manusia diciptakan itu Tuhan sudah harus membuat wadahnya. Wadahnya udah harus ada, infrastrukturnya udah harus ada, kemudian baru manusia diciptakan. Nah ini, kalau kita baca hanya dari sisi historical data saja, akhirnya kitab Kejadian hanya bagi kita Kejadian 1 dan 2 itu hanya proses kreasi aja udah. Tapi di situ ketika dimaknai dan diperhatikan dengan baik, itu tatanannya, urutannya, kronologisnya itu luar biasa sebenarnya. Ya, Kejadian 1 ayat 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya aja Tuhan udah kasih tahu sama kita bahwa saya ciptakan waktu buat kamu. Saya ciptakan kronos buat kamu. Yang sekarang ini kita memang terlimited, terjebak di dalam satu hari 24 jam, 1 tahun 365 hari dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan masa tugas kita ditugaskan sama kerajaan sorga di Mazmur 90, 70 kalau kuat 80 tahun. Bahkan banyak yang setelah itu, sebelum itu sudah dipanggil pulang Tuhan. Nah, hal-hal seperti ini, ketika kita mengerti bahwa Tuhan menciptakan waktu, kita juga harus paham bahwa Tuhan hidup di luar kronosnya manusia. Dia adalah pemegang alfa dan omega, dia yang adalah awal dan akhir. Dan kalau kita pikir dari mana dia berasal, kita pasti pusing otak kita. Karena gak bisa di-contain sama pikiran kita yang sangat terbatas. Dari mana ya dia ya? Siapa yang ciptain dia ya? Gak ada lah. Terus gimana dong awalnya? Gak ada awalnya. Ayo. Gak masuk ke dalam pikiran manusia. Orang jadi stres mikirin gituan akhirnya. Itu sebabnya, itu juga akhirnya memberitahu kepada kita, tidak semua kalau kita baca Alkitab, kita langsung ngerti. Makanya jalan kebenaran dan hidup. Orang pasti bertanya, mana untungnya buat saya? Tuhan bilang, udah kamu masuk aja ke dalam jalan ini, kamu taat aja walaupun kamu belum ngerti beberapa firman ini. Nanti aku adalah penasehat ajaib. Selama kamu berjalan, aku adalah Allah yang perkasa. Aku akan kasih tahu sama kamu bahwa aku dahsyat. Aku akan kasih tahu sama kamu ujungnya adalah kekekalan, aku Bapa yang kekal. Dan selama kamu hidup, aku karuniakan kamu kedamaian yang luar biasa karena aku Raja Damai. Itu tatanan Yesaya 9 ayat 6 sampai kepada jalan kebenaran dan hidup gak bisa dipisahkan. Itu sebuah korelasi yang sungguh dahsyat. Ada 300 lebih loh nubuatan di perjanjian lama yang digenapi sama satu pribadi namanya Yesus. Jadi ini ya, semua ini adalah infrastruktur yang Tuhan sudah buat kita. Dia udah kasih tahu dari awalnya. Bahkan manusia jatuh dalam dosa, langsung Kejadian 3 ayat 15, keluar dari mulutnya Tuhan sendiri.
keturunan daripada wanita ini akan meremukkan kepalamu. Itu udah melambangkan kehadiran daripada Yesus. Kemudian bayangan, metafor, kisah nubuatan terjadi sepanjang kalau kita baca perjanjian lama. Nah, pada mulanya alam ciptakan waktu, menciptakan langit, ruang, dan bumi, benda. Di dalam bumi ada tanah, ada air, dan seterusnya. Udah diciptain nih dari awal. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Udah ada airnya, gelap tapi semuanya. Gelap. Nah, gelap itu tidak menjadi infrastruktur bagi manusia, dan manusia tidak bisa hidup di dalam situ. Itu sebabnya kreasi yang pertama, setelah bumi itu ada, yang diciptakan juga oleh firman-Nya adalah ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Pertama kali terdokumentasi Allah berfirman, keluar dari mulutnya perkataan pertama Allah yang didokumentasikan di Alkitab, yang masuk ke dalam proses kreasi adalah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, dipisahkan terang itu dari gelap. Oke, coba bayangin ini. Benda-benda di cakrawala yang selama ini kita berpikir bahwa itu sumber daripada terang, yang menerangi siang hari saya yaitu matahari, bulan pada malam hari, dan bintang-bintang, itu baru diciptakan hari keempat. Jadi bulan, bintang, dan matahari bukan sumber daripada terang. Terang itu adalah Tuhan itu sendiri. Paham ya? Jadi itu semuanya benda-benda yang menghiasi cakrawala aja. Di balik itu ada terang Tuhan. Gak ada terang Tuhan, mati mereka. Cuman benda mati aja akhirnya. Gak ada apa-apanya. Ada terang Tuhan. Dan bahkan firman itu menopang hidup manusia. Firman itu yang menopang, karena diciptakan nama firman, mereka bisa ada di atas, gak ada talinya loh. Coba, gelayutannya di atas, di cakrawala, di galaksi kita, ayo. Makanya Ibrani mengatakan apa? Firman itu menopang ciptaannya dia. Berani-berani kita gak baca firman. Hidup kita gak ditopang akhirnya. Kita perlu fondasi loh. Kalau bukan firman jadi fondasi, kelarlah hidup manusia. Gak ada harapan, stres melulu, mempertanyakan Tuhan. Makanya saya selalu katakan sama jemaat, jangan anggap enteng firman. Firman tuh yang menciptakan segala-galanya, bahkan firman itu menciptakan terang. Dan karena firman itu yang menopang matahari, bulan, dan bintang. Itu aja kalau kita lihat harus menjadikan kesadaran bagi kita. Iya ya, kok saya berani-berani ya, nggak mau baca, nggak mau dengar firman, nggak mau merenungkan firman, masih mengandalkan orang, masih mengandalkan hal lain dalam dunia. Tapi udah terpojok Pak, justru Tuhan suka posisi-posisi kita yang terpojok. Karena disitulah kesaksian terbesar keluar. Udah nggak bisa Pak, udah nggak ada jalan Pak. Itu kalau nggak Tuhan nggak mungkin. Nah itu yang Tuhan suka. Jadi kalau terpojok ngucap syukur aja. Karena Tuhan gak pernah stop bekerja. Dan seringkali kita gak bisa lihat dia bekerja. Dan pasti semua jawaban doa yang kita terima dari dia, mau sekarang, mau besok, mau kapan-kapan Tuhan kasih, terserah dia, karena itu waktunya dia, pasti ujungnya bawa kebaikan. Gak mungkin enggak. Itu Tuhan. Nah ketika kita ngerti ini, bahwa firman itu yang menciptakan terang, ini kan terdistorsi sama iblis ketika manusia jatuh dalam dosa. Makanya kehadiran Yesus itu dilambangkan dengan dua hal ini, dikonfirmasi sama Yohanes. Coba lihat Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat. Ayat 1 dulu, ayat 1. Ayat 1 mengatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Yohanes gak pernah mulai dari kelahiran Yesus, dia mulai dari infrastruktur awal. Dia kasih tahu bahwa awalnya begini, yang hadir itu begini. Dipulihkan, yang rusak dipulihkan. Kenapa Yohanes dapat pewahyuan yang sangat dalam, tidak seperti Matius, Markus, dan Lukas. Matius, Markus, dan Lukas disebutnya synoptic gospel, Injil yang serupa. Yohanes beda sendiri, dia gak pernah bahas kelahiran yang secara kelahiran ada di Bethlehem. Dia membahas sesuatu yang terjadi sebelum Kejadian 1 ayat 1. Dia katakan di ayat yang pertamanya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, dirusak sama iblis, gak bisa digagalkan. Rencana Tuhan, infrastruktur Tuhan gak pernah bisa digagalkan. Dirusak iya, terdistorsi iya. Terjadi kegelapan di dalam dunia. Kristus hadir, dan ketika dia hadir, Yohanes memberitahu ini yang hadir. Ayat 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu yang dia berikan untuk saudara sama saya ketika terima dia adalah terang manusia. Dibalikin seperti dulu.
Karena itu adalah infrastruktur di mana manusia makmur hidup di dalamnya. Terang. Terang Tuhan. Makanya ketika kita mendengar firman ini, biarlah kalau nanti ada prosesi lilin dan lain sebagainya, kita mengerti. Jangan cuma nyala-nyalain lilin doang. Gak ngerti artinya. Terang itu dikembalikan dalam hidup kita. Dan terang itu adalah wadah infrastruktur di mana manusia makmur hidup di dalamnya. Dan terang itu tidak bisa dipisahkan sama firman. Itu sebabnya Yohanes tulis di ayat 14. Dia bilang begini. Firman itu telah menjadi manusia, menjelma jadi manusia, turun dari tahtanya. Di setiap Natal kita pergi atau pulang ke rumah kita. Kemarin saya lagi on the way ke mana ya? Ke saya saking kebanyakan kota. Kemarin saya bangun di hotel, saya gini, gue lagi di mana ya hari ini? Sampai lupa loh. Terus saya masuk ke koridor kamar saya ngetap di pintunya orang, kamarnya orang. Karena saya mikir tuh kamarnya saya ternyata tuh kamar 2 hari lalu di kota lain. Coba. Wah nyala ya, saya gini-gini lagi pintunya. Untung gak ada orang di dalam kayaknya. Terus baru ingat, iya ya, itu kan 2 hari lalu di kota mana. Udah disorientasi lah pokoknya. Tapi lah itu Tuhan, saya mengucap syukur, Tuhan kasih kesehatan loh. Sampai hari ini saya bilang, Tuhan aku mau tidur cukup loh Tuhan, aku mau sehat loh Tuhan. Pimpin aku ke makanan yang tepat ya Tuhan. Pokoknya Tuhan pimpin ya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kasih kesehatan, luar biasa kan Tuhan. Kenapa? Firman menopang. Saya bilang Tuhan, aku percaya Tuhan, vitamin yang paling hebat buat roh, jiwa, dan tubuhku firman Tuhan. Firman memberikan kesehatan. Jadi tiap hari bangun pagi, Tuhan makasih ya hari yang baru. Aku capek loh Tuhan, tapi aku percaya firman-Mu menopang aku. Aku sehat loh Tuhan, aku butuh sehat. Tiap hari. Nah bayangin orang ya, saya di pesawat, terus ngobrol, ada yang ngobrol di belakang. Iya Pak, saya lagi mau pulang kampung, mau Natalan gitu. Orang pulang ke rumahnya kan. Satu-satunya pribadi yang meninggalkan rumahnya hanya Yesus. Firman menjelma jadi manusia. Bahkan Filipi mengatakan apa? Ia turun dari tahtanya menjadi sama seperti manusia. Wow. Kemudian dikatakan begini, ayat 14. Firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Saat itu dia diam di antara manusia toh. Dia berjalan bersama mereka, orang bisa pegang Tuhan, sosok yang menjelma jadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah di sini adalah prosesi pengorbanan terjadi. Dan waktu pengorbanan terjadi, kematian di kayu salib dimeterai dengan kebangkitannya dan dia naik ke sorga. Saat itu Roh Kudus diberikan toh. Artinya apa? Firman yang tadinya tinggal di tengah-tengah manusia, hari ini tinggal di dalam saudara sama saya. Oke? Terang itu diberikan, firman itu dikembalikan. Semuanya dikembalikan, terang sama firman dikembalikan sekarang hidup di dalam sini. Nah ini yang jadi masalah nih. Perhatikan ini baik-baik. Terang Tuhan tidak bisa dipadamkan sama apapun. Itu kedaulatan Tuhan. Terang Tuhan, terang Tuhan. Terang yang menghiasi cakrawala, itu terang Tuhan. Tidak bisa dipadamkan, tidak bisa dihancurkan karena itu sungguh adalah Tuhan sendiri. Namun, ini yang bahaya. Terang yang sudah dikasih di sini, yang menjadi panduan kita. Kan ingat loh ya, pengorbanan itu terjadi buat saudara sama saya, dunianya tidak ditebus. Dunianya makanya terjadi tetap banyak kegelapan, penyakit, bencana, kejahatan, terus ada. Makanya terang itu menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita, memberi harapan kepada banyak orang. Harusnya kan gitu. Nah, satu-satunya cara terang Tuhan itu bisa ditutup, bukan dipadamkan, ditutup, itu adalah ulah kita sendiri. Coba lihat. Matius pasal yang ke-6, ayat 22 dan 23. Matius pasal yang ke-6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Perhatikan kata-kata di Alkitab tuh nggak main-main, semuanya presisi, semuanya berkaitan. Alkitab kita ditulis dalam jangka waktu 1500 tahun oleh puluhan orang di tempat budaya bahasa yang berbeda-beda, tidak ada yang kontradiktif. Ya. Perhatikan ini. Mata adalah pelita tubuh. Apalagi yang merupakan pelita? Firman. Firman adalah pelita. Oke. Mata adalah pintu gerbang hati. Sama seperti mulut, pintu gerbangnya tubuh. Mulut nggak dijaga, tubuh sakit.
Gak jaga makan tubuhnya sakit. Mata gak dijaga, roh sama jiwanya sakit. Jadi mata adalah pelita tubuh, pintu gerbang hatimu. Yang sudah ditempatkan terang di dalamnya, firman tinggal di dalamnya. Jadi maksudnya adalah jaga matamu, baca firman. Renungkan firman. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Jadikan itu budaya, gaya hidup tiap hari, bahkan warisan kepada anak-anakmu. Firman. Nah, dikatakan apa? Mata adalah pelita tubuh. Mata gak dijaga, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata yang membaca firman, saya gak salahkan kalau kita nonton yang lain ya. Silakan aja mau nonton Netflix, drakor apa, gak masalah. Tapi semua kekosongan di dalam hidup ini tidak bisa diisi sama hal-hal itu. Itu hanya sebagai hiburan, bukan sebagai bahan bakarnya kita, bukanlah. Itu hiburan. Itu pun harus terregulasi juga, nggak bisa sembarangan. Kita juga harus sortir apa yang kita lihat, toh. Ya. Jadi itu intinya. Mata adalah pelita tubuh, matamu baik, terang seluruh tubuhmu. Artinya terang itu terjaga. Perhatikan ini. Jika matamu jahat, ayat 23. Matanya nggak dijaga, matanya jahat, ya kan? Gelaplah seluruh tubuhmu. Terang yang ada di dalammu ditutup sama ulahmu sendiri. Jadi jika terang yang ada padamu, terang yang ada di sini yang udah dikasih sama Tuhan, dikembalikan sama Tuhan sebagai infrastruktur, sebagai wadahnya kita yang kita akan makmur hidup di dalamnya. Jika terang itu padamu itu gelap, karena gak jaga mata, betapa gelapnya kegelapan itu. Karena di sekelilingmu udah gelap. Dunia tuh gelap. Terang itu hanya ada di dalammu ketika engkau terima dia sebagai juru selamat. Dan itu menjadikan engkau makmur harusnya. Jadi panduan. Karena firman kan panduan. Baca firman, iya ya harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Bisa banyak lah kalau bahasin itu. Keren-keren soalnya. Apa yang Tuhan bentangkan di firman Tuhan. Contoh misalnya, Samuel. Waktu dia mendengarkan suara Tuhan. Itu jelas firman Tuhan yang ngomong apa. Dia ada di bait Allah. Dan ada terang di situ. Ada lampunya yang terang. Lampu yang terang, firman. Dia ada di bait Allah. Tubuh Kristus, komunitas. Di situ ada tabut perjanjian. Tabutnya Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Di situ dia dengar suara Tuhan. Wow. Berarti apa? Ketika firman dibaca. Ketika masuk ke dalam komunitas yang benar, tertanam di misalnya, ya, tertanam di gereja misalnya, kemudian sadar Tuhan hadir, Tuhan gak pernah tinggalin saya, itu kita sedang memposisikan diri kita untuk terus belajar dengar suara Tuhan. Dari itu aja, banyak Alkitab kasih tahu kunci-kuncinya. Nah, ketika kita ngerti ini, akhirnya kita mengerti bahwa firman itu dan terang itu adalah wadah kehidupan. Dan itu harusnya membawa kita kembali kepada kejadian 1. Apa sih yang waktu Tuhan udah ciptakan terang itu, Tuhan kasih apa sama manusia? Setelah terang itu ada. Banyak sebenarnya. Saya dari tadi liatin waktu. Saya nggak bisa terusin semuanya lah. Banyak banget. Kejadian 1 ayat 2 tuh, 1 dan 2 itu banyak banget. Ada tentang marketplace. Kejadian 2 ayat 5. Itu manusia diciptakan pertama kali dikasih lapangan pekerjaan. Gak pernah dikasih gereja lah. Marketplace. Makanya marketplace itu sakral. Besok masuk ke tempat pekerjaan, masih libur ya. Kalau udah masuk lagi, itu tempat yang kudus. Pertama kali belum ada hujan, belum ada hujan karena belum ada orang yang mengelolanya. Semak dan tumbuhan harus dikelola. Semak berantakan, tumbuhan yang sudah ada harus di-maintain. Manusia karena belum ada pengelolanya. Manusia dikasih marketplace. Mengelola bumi, pekerjaannya dia. Makanya jangan pernah pisah-pisahkan hari Minggu hari Kudus Pak, hari Senin sampai hari Jumat hari kerja, enak aja. Hari Minggu hari Kudus, hari Senin sampai hari Jumat, itu hari Kudus di tempat pekerjaan. Makanya hari Minggu banyak orang bilang gini, hari Kudus Pak, Kudus mood. Makanya orang masuk ke dalam gereja semuanya shalom, manis-manis semuanya. Masuk ke tempat pekerjaan besok aslinya keluar lagi, enak aja, enggak gitu. Tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Karena saudara sama saya gerejanya, ini gedungnya toh. Kita injakan kaki di tempat pekerjaan kita, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Itu prinsipnya, itu baru bahas itu. Belum lagi pernikahan. Belum lagi kenapa manusia gak baik kalau dia seorang diri. Syarat dengan banyak pewahyuan. Manusia jatuh dalam dosa. Itu ada juga nanti satu hari kita bahas. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Itu semuanya ada di situ. Nah, yang penting deh,
Coba baca ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Itu identitas pertama kali Tuhan berikan kepada manusia, ada di ayat itu. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, udah bosan mungkin ya baca ayat ini ya, karena udah sering kedengar ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Banyak orang baca ini berpikir gini, oh iya berarti Tuhan punya kuping, punya telinga, punya mata kayak saya. Firman menjelma jadi manusia. Ya oke lah, tapi itu lebih kepada sekunder lah. Primernya bukan itu. Segambar dan serupa itu lebih dalam daripada itu. Bukan wujudnya, bukan itu. Supaya mereka berkuasa ya, menurut gambar dan rupa dia itu adalah identitas. Supaya, ingat ada kata supaya, mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung udara, ternak atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia diciptakan segambar dan serupa itu identitas, supaya dia bisa menguasai kehidupan. Makanya ada kata supaya. Kata supaya itu kata yang sangat penting karena itu artinya therefore, oleh sebab itu. Contoh, dengan kata supaya itu berarti kalau saya tidak lakukan bagian yang pertama, saya nggak bisa lakukan bagian yang kedua. Saya ingin pandai, berarti saya harus sekolah supaya saya pandai. Saya harus nabung supaya saya bisa beli motor misalnya. Saya harus nabung supaya saya bisa DP rumah. Saya harus ikutan konseling pranikah supaya pernikahan saya berhasil misalnya. Makanya ada kata supaya. Jadi kalau kita nggak ngerti identitas kita segambar dan serupa, supaya kita menguasai bumi nggak terjadi. Kita nggak bisa menguasai hidup. Yang terjadi kebalikannya, hidup menguasai saya. Contoh, orang yang korupsi, yang sering kita lihat di TV ya. Itu artinya uang menguasai dia. Bukan dia menguasai uang. Orang yang menguasai uang, dia akan jujur berintegritas. Orang yang dikuasai sama uang, dia akan kejar uang, bukan menguasai uang. Makanya uang kalau bisa bicara sama kita, dia akan bilang gini, udah kamu jadi bosnya, jangan saya jadi bosnya. Orang yang korupsi, hidupnya dikuasai uang, bukan dia menguasai uang. Orang yang keterikatan merokok, hidupnya dikuasai sama tembakau. Punya teman kayak gitu? Yang dikit-dikit habis makan nyari tempat ngerokok. Kalau di rumah saya ada beberapa seperti itu. Nongkrongnya di teras terus, gak pernah di dalam rumah. 4 bungkus, wah. Dikit-dikit cari tempat ngerokok. Wah terikat pokoknya. Tembakau menguasai dia. Orang yang suka minum minuman keras, bahan dasarnya buah misalnya. Konyol kan, buah-buahan menguasai dia. Orang yang terlibat pornografi, orang lain menguasai dia, ayo. Jadi semua yang dilakukan sama manusia karena dia gak ngerti. Yang namanya gambar dirinya tuh dirusak sama iblis, terdistorsi sama iblis. Sampai terjadi sedemikian rupa. Nah ini dia. Kita kalau baca ayat ini hanya sekelibet aja, kita mungkin kehilangan esensinya. Kira-kira 20 tahun yang lalu di kamar saya jam 11 malam. Saya gak pernah lupa ya, karena ini kejadian membangunkan istri saya. Dan saya gak pernah lupa waktu dia bangun, dia sampai begini, ada tikus ya, enggak, itu saya, saya bilang gitu. Karena saya lagi belajar ayat ini, tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, Bill, coba kamu mundur ke ayat 11, baca pelan-pelan deh. Jadi malam itu saya lagi merenung gitu, ngeliatin ini ayat, saya bilang Tuhan ini apa sih ayat artinya ya. Tiba-tiba malam hari itu Tuhan bilang coba baca ayat 11. Coba lihat ayat 11 ya. Firman Tuhan bilang begini, berfirmanlah Allah, ayat 11. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Di saat Tuhan akan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan tidak langsung berfirman, langsung jadi tumbuhan enggak. Tuhan menggunakan tanah, Tuhan menjadikan tanah subsumber daripada tumbuhan. Jadi Tuhan berfirman kepada tanah, hei tanah, keluarkan tumbuh-tumbuhan. Jadi Tuhan menjadikan tanah itu sumber bagi tumbuh-tumbuhan. Jadi sekarang prinsipnya gini, segala sesuatu yang dipisahkan dari sumbernya tidak bisa berfungsi. Tumbuh-tumbuhan dipisahkan dari tanah mati nggak? Matilah. Jadi sambal goreng labu siam di atas meja, jadi wortel rebus, brokoli rebus gitu kan. Karena dipisahkan dari sumbernya.
Pertanyaan berikutnya, kepada siapa Tuhan berfirman ketika Tuhan menciptakan ikan-ikan di bawah air? Itu ada di ayat 20. Coba lihat ayat 20. Ayat 20 mengatakan begini. Berfirmanlah Allah, dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali, let the water produce, biarkan air mengeluarkan. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Jadi Tuhan berfirman loh kepada air, hei air, keluarkan binatang-binatang ini. Berarti sumber daripada ikan adalah air. Ikan dipisahkan dari air mati nggak? Mati, jadi gurame bakar, jadi sushi, mati dia. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang liar? Alkitab mencatat di ayat 24, Tuhan berfirman kepada bumi, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan binatang liar. Binatang-binatang ini dipisahkan dari habitatnya, nggak bisa berfungsi. Saya pergi ke peternakan luwak, karena saya suka minum kopi. Pernah minum kopi luwak? Tahu caranya jadi kopi luwak? Tahu ya? Nggak jijik ya? Nggak apa-apa ya? Jangan dipikirin ya. Yang nggak ngerti, pokoknya luwak itu makan biji kopi, terfermentasi dalam sini, jadi kotoran, biji kopi diambil dari kotorannya, dijadikan kopi. Mahal lagi. Ada sih yang ngomong gini, ih jijik gitu. Nah, datang nih ke peternakan kopi di Ubud, Bali. Dia bilang gini sama saya, kalau itu luwak ditaruh di kandang Pak, dia stres. Nanti fermentasi di dalam sini dia campur sama asam lambung. Kopinya gak enak. Makanya dia harus ada di tempat yang terbuka. Jadi itu di belakang itu tetap hutan konservasinya. Dan dia akan cari di pohon-pohon tertentu, dia di mana hidup di dalam habitatnya, dia oke. Kopinya kualitas baik. Jadi segala sesuatu yang diciptakan sama Tuhan harus melekat kepada sumbernya. Pertanyaan yang paling penting, ini yang membuat saya loncat dari kursi saya di malam hari itu. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika menciptakan saudara dan saya? Maka Roh Kudus malam itu bilang gini, baca ayat 26, setelah kamu baca ayat 11, 20 dan 24, bacanya pelan-pelan. Saya bacanya pelan-pelan ya, ayat 20, 26 coba lihat, yang bagian pertama aja. Berfirmanlah Allah, baiklah siapa? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan gak pernah berfirman kepada tanah, kepada air, kepada bumi ketika dia menciptakan saudara dan saya. Dia berfirman kepada dirinya sendiri. Let us make man. Itu kata artian Tritunggal terjadi di sini. Kata Tritunggal gak pernah ada di Alkitab. Tapi pertama kali impresi Tritunggal muncul, lihat ini. Berarti sumber daripada kita, Tuhan. Berani-berani terpisah dari firman. Berani-berani terpisah dari apapun yang Tuhan sudah rancangkan buat hidup kita. Gak berfungsi kitanya. Tapi Pak, kita kan diciptakan dari debu sama tanah, itu bahan baku bukan sumber. Sumbernya Tuhan kok. Tuhan gak pernah bilang gini, hendaklah debu sama tanah mengeluarkan manusia, gak pernah. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar seperti kita. Itu identitas kita. Dahsyat kan? Dahsyatnya luar biasa. Nah, ini terdistorsi sama iblis. Terdistorsi lah. Makanya salah satunya adalah manusia beranggapan identitas dia tuh di atas harta, jabatan, status, ketenaran, sama uang. Makanya manusia mulai dibentur-benturkan sama iblis, banding-bandingin dirinya sama orang lain. Kalau saya nggak punya ini berarti saya belum masuk di dalam kasta ini, segmentasi ini, saya belum sekaya dia, sehebat dia. Jangan percaya kebohongan iblis. Makanya di Jakarta keluar sebuah istilah di tahun 80-an, gengsi. Gengsi itu berarti kita berusaha membuktikan diri kita sama orang lain, bukan sama Tuhan. Di tahun 2000, ingat gak ada Nokia Communicator? Yang iya seumuran sama gue. Yang masih muda-muda, apaan tuh? Pokoknya kalau hari ini seperti Samsung Fold, tapi dia Nokia, dia gak berwarna, dia bertransisi mulai warna, gak ada juga yang namanya WhatsApp, gak ada, cuma bisa telepon, terima telepon, sama paling email kalau gak salah. Bentuknya gede kayak begini, beratnya minta ampun kayak batu bata. Untuk nimpuk maling lumayan tuh katanya orang-orang zaman itu ya.
Harganya 12 juta, tidak ada cicilan BCA. Jadi kalau mau beli, cash lo beli. Mahal banget, bayangin 12 juta tahun 2000, mahal banget kan. Teman saya, tinggal di kos-kosan, baru mulai pekerjaannya dia entry level, teman baik, beli Nokia Communicator. Pertanyaan dong, teman baik kan, lu uang dari mana? Gue minjem Bil sama teman gue, ntar gue balikin pakai bunga. Kan gaji lu cuma segitu, ngapain? Gue punya Nokia Sony Ericsson cuma 17.000 nih. Ngapain lu beli HP semahal itu? Lu mahal banget 12 juta. Tahu nggak ujung-ujungnya dia ngaku, dia ngomong gini, malu Bil, kalau ngumpul sama teman-teman semua udah pada punya, gue nggak punya. Geng sih. Satu hari, pertama kali saya lihat nih Nokia Communicator tuh punya dia itu, pas kita lagi makan malam di Planet Hollywood. Ingat nggak Planet Hollywood? Yang seumuran banyak juga ya sini. Yang adik-adik dulu ada lah namanya Planet Hollywood. Dia kayak hard rock gitu, cuman movies lah, memorabilia. Keren loh di Gatot Subroto ya, keren loh. Ada Arnold pakai Terminator, keren lah. Kita lagi makan malam di situ, duduk. Dia buka tuh Nokia Communicator di atas meja. Wah jadi beli loh. Ih keren juga, emang keren sih. Ya, HP kita kan dulu kecil-kecil. Orang pada pakai pager sini. Tahu gak? Pager, adik-adik dulu ada namanya pager, bergetar. Tiba-tiba kita lagi jalan gitu. Ada pager bergetar. Terus kita bisa telepon operatornya, nanya pesannya apa, kirim pesan juga lewat operator. Nah, dia buka ya, dapat SMS dia. Ih keren juga ya, iya. Makanya Bil, beli Bil gitu. Tiba-tiba dia bisikin saya, gue pinjam HP lo dong Bil. Buat apaan? Balesin SMS. Emang kenapa HP lo? Kagak ada pulsa. Dah. HP 12 juta gak ada pulsa, gimana sih? Nah di depan situ ada meja jualan pulsa. Udah lo beli aja 100.000. Gak ada duit. Dah. Punya HP 12 juta, maksa kan? 100.000 gak punya. Geng sih, hati-hati loh. Karena orang gengsi gak pernah ngaku dia gengsi. Kenapa dia gak ngaku? Karena dia gengsi, dia ngaku. Orang yang minta doa sama hamba Tuhan, banyak yang dalam hal begini, tolong doakan Pak, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah penyakit. Gak ada orang datang gini, Pak doain Pak saya gengsi, soalnya gak ada. Dia gengsi untuk kasih tahu, dia gengsi, bingung gak tuh? Jadi hati-hati, itu gambaran rupa Tuhan tuh terlalu dahsyat. Ya, saya tutup sama ini, ayat 29. Ini bicara juga tentang provisi Tuhan. Jadi bayangin ya, infrastrukturnya dibangun loh sama Tuhan, di dalam terangnya Tuhan. Nah salah satunya yang dahsyat banget adalah provisinya Tuhan nyata buat manusia. Ayat 29 coba lihat. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itu akan menjadi apa? Makananmu. Manusia hidup saat itu membutuhkan makanan, itu artian daripada ayat ini adalah provisimu, hari esokmu, kebutuhanmu, sudah aku siapkan yang terbaik. Tahun 2026 Tuhan sudah ada di sana menyiapkan yang terbaik bagi kita. Tenang, ya aman semuanya. Nah ingat di kalimat ini, di ayat ini ada kata biji diulang sampai 2 kali. Setiap kali ada pengulangan, setiap kali ada the first word mention atau dikatakan pertama, itu selalu ada unsur artian yang sangat dalam. Kata tabir misalnya, lihat di perjanjian lama, perjanjian baru. Pertama kali itu harus diselidiki, artinya apa ini? Kata pengharapan pertama kali, itu diberikan kepada siapa? Itu kalau diteliti luar biasa. Nah ketika terjadi pengulangan, itu ada penekanan yang luar biasa. Ketika kata berbiji diulang sampai 2 kali, maksudnya adalah setiap kali Tuhan titipkan sesuatu dalam hidup kita, selalu ada unsur biji yang harus ditabur kembali. Uang dititipin nama Tuhan harus ada unsur bijinya yang harus ditabur. Talenta diberikan nama Tuhan, beda-beda tuh talenta kita harus ditabur, diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Waktu Tuhan berikan harus ditabur waktunya. Ada unsur bijinya gitu loh. Nah ini ayat terjadi sesuatu hal yang sungguh indah sama seorang teman saya. Kejadian ini sudah kira-kira belasan tahun yang lalu lah. Dia diperhadapkan sama kontrak sinetron yang ratusan juta saat itu, besar sekali. Dan dia diperhadapkan dengan panggilan Tuhan untuk full time buat Tuhan. Nah dia ngomong sama saya, Bill doain gue ya, teman baik. Doain gue, kalau gue turn down ini kontrak sinetron, gue masuk ke dalam ministry gue yang baru gue rintis ini, gue dalam 3 bulan ke depan saving gue habis Bill. Dan gue nih punya anak umur 3 tahun lo tau lah.
Dia berdoa, dia bergumul, setelah berapa minggu dia balik sama saya, dia bilang, Bill, gue udah ambil keputusan. Gue akan full time buat Tuhan. Nah benar, setelah 3 bulan habis duitnya. Nah waktu habis duitnya, itu ada titik di mana momen terakhir susunya udah habis buat anaknya. Itu kejadian di malam hari, susunya habis, dia kasih sama anaknya, dia ngomong gini sama istrinya, besok pagi nih anak bangun susu udah gak ada. Masalahnya adalah, kalau pakai logika manusia, itu kejadian kira-kira jam 8 malam. Jadi dia harusnya kalau pikiran manusia, supermarket masih buka nih, gue pinjam duit aja sama teman sama keluarga. Bisa beli susu buat besok pagi. Dia gak lakukan itu. Dia berdoa, dia bilang, dia angkat kaleng susunya. Tuhan, habis Tuhan. Aku percaya Engkau sumber atas segala sumber Tuhan. Dia buang kaleng susunya. Dia berdoa jam 8 malam. Besok pagi, jam 6 pagi, anaknya nangis, terbangunlah mereka. Hampir dia bilang gini sama istrinya, udah buatin teh manis aja katanya. Waktu dia keluar dari kamarnya, di atas meja makan, itu ada kaleng susu baru, tulisannya jumbo size. Bukan yang kemarin. Kaget dia. Dia cek ke dapur, masih ada bekas yang kemarin. Dia bilang gini sama saya, pertama kali gue ngelihat kaleng susu gue ketakutan. Karena biasanya gue teduh kan itu makanan anak gue. Pertama kali gue lihat sampai gue toel-toel begini katanya. Karena kaget lah, ini dari mana nih? Dan jumbo size lagi gede banget gitu. Lagi dalam kebingungan, mbaknya keluar dari kamar. Mbak, dari mana nih mbak? Mbak di rumah bilang gini, loh pak itu kan mertua bapak tadi pagi nganterin jam 5 pagi ke sini. Loh bapak gak tahu? Dia gak tahu. Dia tanya sama istrinya, kamu kasih tau mama? Enggak. Mereka berdua telepon mamanya. Mah, makasih ya mah dibeliin susu. Mama kok tahu kita gak punya susu? Mamanya bilang gini, mama gak tahu? Lu gimana ceritanya? Mamanya ngomong gini, tadi malam mama lagi di supermarket. Mama udah mau check out di counter. Tiba-tiba mama lagi mau check out, mama inget pengen beliin susu buat cucu. Jadi mama ambil lagi susunya, mama check out. Ditanya sama anaknya, kira-kira jam berapa tuh mah? Jam 8 malam. Saat apa? Mereka berdoa. Saat mereka percaya sama provisi Tuhan, di situ pintu surga terbuka. Oh gitu mah? Wah udah mereka kasih kesaksiannya. Mamanya beliin, pertanyaan kedua dong. Kok bisa jam 5 pagi mama ngedropin di rumah, ayo. Kan bisa ntar sore, bisa besok. Mamanya bilang gini, mamanya ini property agent. Mamanya ada meeting di Bandung jam 8 pagi. Mamanya bilang gini, mama tuh udah meeting di Bandung jam 8. Jadi mama berangkat dari rumah jam 5. Rumah mamanya sama rumah mereka deket. Jadi mamanya bilang gini, ya mama kan pas mau masuk pintu tol lewat rumah kamu. Sekalian aja mama ngedropin susunya. Mamanya tektok loh hari itu dari Bandung. Dia bisa balik sore, bisa baru nganter sore. Kenapa dianterin pagi? Karena Tuhan tidak pernah telat. Tuhan selalu on time. Tuhan selalu on time. Kebutuhan sederhana loh. Sederhana. Dan dia bilang, waktu saya sharing tentang kejadian 1:29, dia bilang gini, bener banget Bill, kebutuhan kita sudah ditanggung penuh sama dia. Ya, itu sebabnya biarlah kehadiran Yesus dalam hidup kita. Di mana kita merayakan Natal dan kemudian mau masuk ke dalam tahun yang baru. Ingat, dia adalah firman yang menjelma jadi manusia. Dia adalah terang itu sendiri. Dan hari ini terang dan firman itu tinggal di dalam kita. Jangan sampai padam. Jaga matamu, jaga telingamu, baca firman, renungkan firman, perkatakan firman. Dan lihat pengharapan demi pengharapan dan profesi demi profesi menjadi bagian dari hidupmu. Ada amin? Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat musim yang indah ini. Dan kami percaya di saat Natal ini terlebih lagi khususnya mau masuk ke dalam tahun yang baru. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, provisi Tuhan gak pernah gagal. Tuhan terima kasih Engkau sudah mengembalikan infrastruktur yang membuat manusia itu makmur. Yaitu firman dan terang yang kembali diberikan di dalam kami. Kami gak mau sia-siakan. Kami mau hidupi. Dan kami mau kehidupan kami betul-betul Tuhan. Karena terang itu terus bernyala. Menjadi panduan dalam langkah-langkah hidup kami. Membawa pengharapan, membawa terang di dalam dunia yang gelap ini sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah. Itu sebabnya firman dikatakan pelita. Itu sebabnya kami harus jaga mata kami Tuhan. Jaga telinga kami.
supaya pintu gerbang hati kami dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan terang itu. Kami gak mau sia-siakan kehadiran-Mu, itu sebabnya makna Natal ini Tuhan, akan terus kami bawa dan hidupi sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, meteraikan firman ini dan hamba berdoa pasti banyak kesaksian yang keluar dari hidup anak-anak-Mu khususnya nanti di tahun yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.